Guys, selingkuh itu bukan sekadar soal ada kesempatan atau enggak. Tapi soal sejauh mana seseorang bisa nutupin semuanya rapat-rapat guys. Dan ya kebanyakan orang mikir, yang sering selingkuh itu cowok. Karena katanya, cowok tuh nggak tahan godaan. Tapi faktanya guys, yang paling serem itu justru saat cewek yang mutusin buat main belakang. Kenapa? Karena mereka geraknya lebih halus, lebih rapi dan lebih penuh perhitungan guys. Banyak cowok yang ngerasa hubungan mereka aman-aman aja. Ceweknya perhatian, manis, nggak pernah marah tanpa alasan. Tapi justru di situ letak bahayanya guys. Karena cewek kalau udah selingkuh, dia bisa nyembunyiin semuanya dengan cara yang nyaris nggak kebayang. Lo nggak bakal nemuin chat mencurigakan, nggak bakal dapat notifikasi aneh. Bahkan kadang, lo yang diselingkuhin malah jadi makin sayang. Karena mereka tahu cara mainin perasaan lo. Sadis banget kan guys? Tapi itu realita. Dan yang lebih gila lagi, kadang cewek yang selingkuh justru bisa nyodorin energi yang positif ke pasangannya. Biar rasa curiga itu hilang dari awal. Dia bisa bilang, aku kangen, jaga kesehatan ya sayang. Aku percaya kok sama kamu, padahal hatinya udah dibagi dua guys. Makanya, jangan cuma fokus nyalahin cowok terus. Di dunia perselingkuhan, yang jago bukan cuma satu pihak aja. Cewek juga bisa jadi pemain utama yang geraknya sunyi, tapi mematikan. Tapi sebelum kita lanjut bahas ciri-cirinya satu-satu, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dulu. Karena bakal ada banyak banget insight yang mungkin bisa jadi wake up call buat lo atau orang di sekitar lo. Oke, sekarang tarik napas, buang pelan-pelan. Karena setelah ini, kita bakal bongkar satu persatu tanda-tanda cewek yang jago banget selingkuh tanpa kamu sadari sedikit pun guys. Yang pertama, jago banget soal privasi. Cewek kalau yang udah pro dalam urusan perselingkuh tuh, biasanya punya skill tinggi buat nutupin semua jejak. Rapi, bersih, nggak ninggalin bukti sama sekali guys. Mereka tuh bisa aja punya akun sosmed cadangan yang nggak pernah kamu tahu, aplikasi chat yang disembunyiin, bahkan nomor HP lain khusus buat urusan gelap. Dan parahnya lagi, semua itu dikunci rapet-rapet. Gak ada celah buat kamu ngendus ada yang aneh. Dari luar, semuanya kelihatan normal. Gak ada yang mencurigakan. Tapi dalamnya, bisa jadi dia udah punya dunia lain yang lo gak pernah masuk ke dalam situ guys. Jadi kalau tiba-tiba dia super protektif sama HP, laptop, atau bahkan langsung panik kalau kamu pegang gadgetnya, itu udah red flag bro. Waspada aja, jangan langsung percaya 100%. Dan nggak cuman itu, cewek yang lihai main belakang juga biasanya punya lingkaran pertemanan yang isinya cowok semua. Tapi anehnya, kamu nggak kenal satupun dari mereka. Katanya sih cuman teman, tapi ya kamu tahu sendiri seringnya dari cuman teman lah semuanya bermula. Yang kedua, temen cowoknya kebanyakan, tapi kamu nggak kenal satupun. Ini sering banget kejadian. Cewek yang lagi main belakang tuh biasanya punya banyak temen cowok yang entah dari mana asalnya. Katanya sih temen kantor lah, temen lama lah, temen SMA yang baru nongol lagi lah, alasannya banyak banget. Tapi kamu nggak pernah diajak kenalan, nggak pernah ketemu, dan tiba-tiba aja sering dibahas. Dan yang bikin makin mencurigakan, mereka suka ngabisin waktu bareng, hangout, atau ngopi bareng, tapi kamu nggak pernah diajak. Kayak ada tembok tak terlihat yang nahan kamu buat masuk ke circle itu. Padahal ya, kalau beneran cuma temen, kenapa harus disembunyiin ya enggak guys? Nah, kalau kamu mulai sering denger dia nyebut-nyebut nama cowok baru, atau tiba-tiba sering sibuk sama temennya itu tanpa ngajak kamu, well, itu bisa jadi sinyal merah. Bisa aja itu cuma permukaan dari sesuatu yang lebih dalam. Dan yang bikin makin ngeri, cewek yang pinter selingkuh tuh selalu punya alibi yang rapi guys. Jawaban mereka tuh udah kayak template, tenang, logis, dan susah dibantah. Sekali kamu tanya, jawabannya udah siap. Seolah-olah semuanya emang bener. Poin ketiga, alibinya selalu rapih dan susah dibongkar. Cewek yang udah pro dalam urusan selingkuh tuh biasanya punya skenario yang matang banget. Semua udah dipikirin dari awal. Mulai dari alasan keluar rumah, mau kemana, sama siapa, dan ngapain aja. Bener-bener niat banget guys. Misalnya, dia bilang mau ngopi bareng temen cewek, padahal yang duduk di hadapan dia tuh cowok lain.
Tapi cara dia ngomongnya tuh tenang, kalem, dan masuk akal banget. Sampai-sampai kamu nggak ada alasan buat curiga. Kayak semua udah dia latih di depan kaca sebelum ngomong ke lo guys. Makanya, pasangan yang selingkuh itu bukan cuman main perasaan, mereka juga main logika. Mereka tahu kapan harus jujur setengah, kapan harus bohong total. Dan itu bikin kamu makin susah ngebedain mana kenyataan, mana yang acting. Tapi sabar guys, ini baru poin 3. Masih ada 7 tanda lainnya yang bakal bikin kamu lebih peka. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tuned biar kamu nggak jadi korban permainan yang halus ini. Poin 4, HP-nya udah kayak nyawa kedua. Dipegang terus 24 jam. Dan yang paling kelihatan, mereka mulai gelisah tiap ada notif masuk guys. Mata mereka langsung ke layar, tangan refleks buka HP, kadang langsung ngelock atau bahkan keluar ruangan. Kalau dulu HP bisa ditinggal di meja, sekarang dibawa kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi pun nggak pernah lepas. Terus mulai sering matiin notifikasi, hapus chat, atau nyalahin sistem kalau ada yang ketahuan. Dan kamu tahu apa yang lebih gila guys? Mereka bisa bikin kamu ngerasa bersalah, cuma karena nanya, siapa tuh yang ngechat? Jadi kalau kamu lihat ada perubahan drastis soal kebiasaan dia megang HP, terus dia makin protektif dan posesif sama barang pribadinya, itu udah warning keras. Bisa aja, dia lagi jaga dunia keduanya biar nggak kebongkar. Tapi tunggu dulu guys, karena abis ini kita bakal bahas hal lain yang juga mencurigakan. Lanjut ke tanda kelima, gaya pakaiannya berubah drastis. Tiba-tiba jadi lebih dandan, lebih modis, atau bahkan lebih seksi dari biasanya. Padahal, sebelumnya cuek-cuek aja. Nggak salah sih tampil kece, tapi kalau perubahan itu munculnya mendadak terus cuma pas dia mau keluar sendirian, ya wajar dong kalau kamu mulai curiga. Apalagi kalau tiap pergi ke tempat tertentu dia selalu tampil total, beda dari biasanya. Bisa jadi, itu cara dia ningkatin kepercayaan diri, atau ya emang buat menarik perhatian orang lain di luar sana. Jadi kalau pasangan kamu tiba-tiba super concern sama penampilan, tapi tanpa alasan yang jelas, itu udah layak masuk radar guys. Sekarang kita masuk ke poin 6, yaitu jadwal yang tiba-tiba jadi nggak karuan. Cewek yang jago nyembunyiin hubungan gelap biasanya punya life plan cadangan atau versi rahasia. Tiba-tiba ada rapat dadakan, acara kantor yang nggak pernah kamu dengar sebelumnya, atau janji sama temen yang nggak kamu kenal. Dan anehnya, semuanya selalu muncul di menit-menit terakhir. Jadwal yang berubah-ubah tanpa penjelasan yang masuk akal itu bisa jadi cara halus buat nyelinap ketemu seseorang tanpa kamu sadari. Kalau ini kejadian terus dan alasannya selalu random, ya lo kudu mulai waspada guys. Tanda ketujuh yaitu komunikasi mulai aneh. Tiba-tiba jadi pendiam, nggak sehangat dulu, atau malah kalau ngomong tuh bawaannya emosian terus. Mood swingnya nggak jelas. Dan yang paling nyebelin, lo nanya baik-baik, dia malah kayak defensif banget guys. Cewek yang lagi sembunyiin sesuatu biasanya bakal jaga jarak dalam obrolan. Bukan karena lagi males, tapi karena takut keceplosan. Jadi, komunikasi yang dulunya ngalir, sekarang kerasa canggung dan hampa. Belum lagi kalau udah mulai sering telat balas chat, nggak mau video call, atau jawabannya cuman iya, nggak, terserah. Itu udah bukan dia yang dulu beb. Ada yang berubah dan lo harus peka sama sinyal kecil kayak gitu. Tanda ke-8 yaitu urusan ranjang juga bisa jadi petunjuk. Hubungan intim yang biasanya hangat tiba-tiba bisa dingin banget. Kayak nggak ada semangat, nggak ada koneksi. Bisa karena dia ngerasa bersalah atau udah nggak nyaman. Tapi yang bahaya juga kalau dia justru jadi lebih agresif dari biasanya. Tiba-tiba lebih sering ngajak momen berdua, kelihatan lebih mesra, padahal vibe-nya kayak dibuat-buat. Nah, ini bisa jadi bentuk kompensasi dari rasa bersalah yang dia simpan. Jadi baik itu jadi dingin, atau malah jadi terlalu hangat, dua-duanya bisa jadi tanda kalau ada distraksi lain di luar sana. Hati-hati guys. Apalagi kalau digabung sama perubahan lain yang udah kita bahas sebelumnya. Tanda ke-9, duitnya mulai ngilang entah kemana. Cewek yang lagi main belakang biasanya bakal mulai punya pengeluaran yang mencurigakan. Tiba-tiba sering belanja, tapi barangnya nggak kelihatan.
Atau ngasih alasan buat temen padahal temennya siapa juga nggak jelas. Bisa aja uangnya dipakai buat kasih hadiah ke selingkuhannya, bayar hotel, atau sekadar gaya hidup rahasia yang nggak pernah dia ceritain. Lebih parahnya lagi, dia mulai nutupin transaksi, bikin rekening baru, atau nggak mau diajak ngomongin soal uang. Kalau kamu ngerasa dia tiba-tiba sering bokeh tapi nggak ada penjelasan yang logis, ya bisa jadi itu tanda ada aliran dana yang nggak sehat. Dompet nggak bohong guys. Uang itu salah satu bukti paling nyata kalau ada yang disembunyiin. Dan yang terakhir, tanda ke-10, tiba-tiba jadi pasangan idaman banget guys. Terlalu manis, terlalu perhatian, terlalu baik, tapi nggak natural. Cewek yang lagi selingkuh kadang ngerasa bersalah, jadi mereka berusaha nutupin itu dengan cara kelihatan super peduli. Ngasih hadiah random, muji kamu terus, ngajak jalan padahal sebelumnya cuek, atau tiba-tiba sok romantis kayak di drama Korea. Kedengarannya bagus sih, tapi kalau semuanya terasa terlalu sempurna dan datangnya mendadak, bisa jadi itu topeng guys. Mereka pengen kamu ngerasa aman, biar kamu nggak mikir aneh-aneh. Tapi justru disitulah kamu harus makin waspada. Karena kadang, yang kelihatan paling manis justru lagi nutupin hal paling pahit guys. Nah, itu dia 10 tanda cewek yang pandai banget dalam urusan selingkuh. Bukan buat bikin kamu jadi overthinking, tapi biar kamu lebih peka dan gak dibodohi perasaan sendiri. Karena kadang yang bikin sakit itu bukan dikhianatin, tapi karena kita terlalu percaya sama seseorang yang ternyata punya agenda lain. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia and tetap semangat guys. See you next time.